Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah ikhlas, beramal dengan ikhlas. Dalam Al-Quran, kata ikhlas ini digunakan untuk menyebutkan minimal ada 5 ya, arti ikhlas secara bahasa atau penggunaan Al-Quran. Kadang-kadang ikhlas itu diartikan Al-Quran dengan arti khusus. Misalnya di dalam Al-Quran disebut khalisan sa'iran lisyaribin. Itu berkaitan dengan susu yang ada di antara darah, kemudian dia mengalir dengan bersih ya, sehingga mudah ditelan. Jadi di sini bisa bermakna suci dari kotoran, dia tidak bercampur dengan darah itu khalis, tidak tercampur dengan darah. Khalisan sa'iral syaribin, jadi dia tidak bercampur, enak, mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya. Kadang-kadang kata ikhlas ini juga digunakan dalam arti kekhususan, khalisatan min dunin nas ya, qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan, jadi khusus. Jadi kalau kita tarik dari bahasa khusus, ikhlas ini adalah amalan yang memang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kadang-kadang ikhlas itu diartikan mengesahkan ya. Wada'u mukhlishina lahuddin, serulah Allah dengan mengikhlaskan pada agamanya, menyeru Allah ya, dengan mentauhidkannya, mengesahkannya, mensatukannya satu-satunya. Jadi ikhlas itu cenderung kepada bersih, khusus buat Allah dan satu-satunya, hanya untuknya. Seolah-olah bahasa ikhlas itu memang menuju ke sana semua. Termasuk juga kadang-kadang diartikan at-tathhir, suci bersih. Ini bisa disebut dengan illa min ibadakal mukhlasin. Ini ketika iblis mau menggoda manusia, lalu iblis mengatakan, aku akan menggoda seluruh hamba-hambamu kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang bebas dari godaan iblis hanya satu, yaitu orang ikhlas. Kenapa orang ikhlas bebas dari godaan iblis? Karena iblis ini dia menggoda, mengarahkan qalbu kita kepada selain Allah, sehingga apabila kita berpaling dari Allah, mudahlah dia menggoda kita untuk bermaksiat. Tapi kalau hati kita tertuju ke Allah saja, dia bingung. Orang ini mau digoda, mau kemana? Dia nggak mau apa-apa, maunya cuma Allah saja, ridho Allah. Dia bingung ya, nggak bisa dia goda. Maka orang ikhlas itu yang hatinya, qalbunya terpaut hanya kepada Allah, itu mereka lah yang bebas dari godaan iblis. Ini kehebatan ikhlas. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada satu pendapat ulama besar Jemaah Tabligh, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Ini pendapat kita mau sampaikan. Ikhlas itu bertingkat-tingkat katanya. Yang pertama tingkat orang awam. Tingkat orang awam itu gimana? Ketika kita beribadah, orang awam ini ya, kita juga sering termasuk lah ya, beribadah itu selalu menginginkan kebaikan dunia. Sampai-sampai ada sebahagian mursyid kita ini, dia bilang, ini orang bertarikat ini pun kalau nggak ada dunianya, kadang-kadang malas juga berzikir katanya kan.
Jadi boleh gak kita beramal, tapi dalam amal itu kita masih mengharapkan kebaikan? Nah, ini kuncinya, kebaikan dunia. Ternyata ini boleh, kata Maulana Ilyas. Ini amalan paling rendah. Contohnya apa? Ini lagi serat, rezeki kita lagi susah. Ya, kalau orang lagi susah pingin kaya, kalau dia jahat, nah, maka pertalite dia buat jadi pertama, kan begitu kan? Ini jalan setan namanya kan. Ya. Tapi kalau orang beriman lagi susah, dia nggak ada rezekinya seret, maka dia sholat duha, dirutinkannya sholat duhanya. Nanti di sela-sela itu, di rakaat kedua, dia sesudah ruku, waktu itu dia berdoa, Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit belum turun, turunkan. Kalau masih di bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau sudah dekat, mudahkan mengambilnya, menangkapnya, menerimanya. Ya, kalau sulit, mudahkan ya Allah, lembutkan dia, mudahkan menerimanya. Kalau masih sedikit, banyakkan. Kalau masih bercampur haram, sucikan, bersihkan ya Rabb. Ini sholat dua. Ini didoakan secara rutin. Ya, dimintakan kepada Allah rutin dengan khusyuk, maka tidak lama nanti rezeki kita akan mengalir. Ya. Ini cara orang beriman. Kalau cara orang kafir kan enggak. Nah, dia kadang-kadang nipu orang di WA-nya, ini undangan, rupanya undangannya APK, dibobolnya ATM kita kan, disedotnya. Nah, ini orang jahat, orang kurang ajar begitu. Tapi kalau orang beriman cari rezeki tidak mau menipu. Dia cari rezeki, dia beramal. Maka sahabat itu kalau lagi susah, gak ada rezeki ya Rasul, aku susah banget nih, gak ada duit, gimana ini? Minta amalan, dikasih. Setiap kamu nanti masuk rumah, ya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, kamu sendiri, salam buat diri kamu sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, baca Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul huwallahu ahad Allahus samad, dengan khusyuk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali masuk rumah, pulang dari kerja, ini dibaca, maka diamalkan sahabat. Begitu diamalkan, membludak rezekinya, sehingga meluber sampai ke tetangganya pun dapat. Ini beramal untuk mengharapkan kebaikan dunia. Cuma kata Syekh Nawawi Banteni, begitu kita dapat rezeki harta itu, jangan kita bersyukur karena rezekinya ini gitu, karena melihat rezekinya, tapi kita bersyukur, kita pandangkan kalau kita ke Allah, terima kasih ya Allah, ini pemberianmu ya Allah, hadza min fadlik, ini karuniamu ya Allah. Dia beluani. Kalau kita bersyukur karena datangnya rezeki harta itu, kita pandang harta itu, kata beliau, kita syirik, karena kita bersyukur hartanya. Tapi kita bersyukur kalau kita ke Allahnya, ya Allah ini pemberianmu ya Allah, hadza min fadlik. Baru lepas kita dari syirik. Inilah tingkat ikhlas yang paling rendah. Dan sebahagian guru-guru kita memang mengajarkan agama ini harus dibuktikan, Pak, supaya kita yakin. Ya. Jangan kita beragama ini tidak dibuktikan. Kalau kita tidak dibuktikan, iman kita nanti nggak naik, nggak melejit, nggak bertahan. Ya. Banyak jemaah-jemaah kita ada yang membuktikan janji Tuhan ini dengan ekstrim. Kalau tadi kan sederhana, minta amalan, tapi terbukti. Maka Bapak, masa Allah, kalau Bapak mau melakukan apa yang dikatakan Nabi, buktikan, nanti terbukti, Pak. Ya, sampai terbukti. Ada sebagian jemaah kita memang ekstrim, ya. Ya Allah, aku minta kasih aku rezeki, kasih aku jabatan. Kalau nggak kau kasih aku jabatan, gak lapang rezekiku, aku udah ngasih makan anak yatim, ku tanggung, nggak mau aku sholat, katanya. Ini ekstrim. Tak sholat dia Pak 2 tahun. Ini orang agama, dia cerita ke saya kan, ini ekstrim. Tapi setelah itu Allah kasih dia terus jabatan, Allah kasih rezeki, baru sholat dia. Ini ngeri juga seperti ini kan. Tapi dia paksa Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, pokoknya kalau nggak kau lapangkan rezekiku, nggak kau kasih aku jabatan, nggak akan sholat aku. Dia ancam Tuhan begitu. 2 tahun aku tidak sholat, Ustaz, katanya. Coba, setelah dia dapat jabatan, dapat rezeki, baru dia sholat. Ini lokal juga, saya nggak berani ngajarkan gini. Cuma saya mau menyampaikan bahwa agama itu dibuktikan. Allah itu janjinya tidak pernah dusta. Udu'uni astajib lakum, minta. Daripada Bapak seperti tadi buat
pertalite oplosan. Ini luar biasa dosa besarnya kan. Ya. Maka kita kalau ada masalah minta ke Tuhan. Ini amalan seperti itu. Saya pun suka membuktikan. Ya. Saya buktikan. Duha itu pernah 2 tahun saya amalkan. Saya buktikan. Nah, setelah saya buktikan, ya memang rezeki kita lancar, bludak setelah kita amalkan. Tapi doanya begitu, khusyuk, mohon ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita kalau dalam masalah kesulitan rezeki, masalah ekonomi kita langsung buat jahat. Udah, jalan orang beriman tidak begitu. Ya. Ada lagi jemaah saya, habis khutbah Jumat saya begini, Mabes TNI, Masjid Sudirman, turun, datang jemaah saya tentara. Ustaz, apa yang Ustaz cermahkan itu benar katanya. Kenapa Pak? Saya sudah membuktikan langsung. Saya dulu rajin remaja masjid, saya ketua remaja masjid di Medan, di masjid dekat Mandala sana katanya. Jadi cerita ya. Nah, saya rajin sholat ke masjid, rajin baca Quran. Nah, kemudian saya cita-cita saya mau jadi tentara Ustaz. Maka saya berdoa ke Tuhan, ya Allah, aku sudah makmurkan rumahmu, masjidmu, aku sudah ibadah. Luluskan aku jadi tentara. Tak luluskan Tuhan katanya. Tahun kedua doa lagi begitu Ustaz, tak lulus juga. Tahun ketiga marah aku sama Allah Ta'ala katanya. Ya Allah, kalau tak lulus aku tahun ketiga ini nggak bisa aku testing. Kalau nggak lulus aku ini, aku akan jadi penjahat di Indonesia dan lebih jahat dari Anton Medan katanya. Wah, dia doa begitu, dia ancam Tuhan. Terakhir doa yang ketiga, tahun ketiga dia ketemu di bandara dengan orang yang berjabatan tinggi, kemudian direkomendasi lulus dari tentara. Cuma Ustaz udah berhasil begitu, tak berani lagi saya mengancam Tuhan begitu, takut saya katanya. Tapi dia imannya terjaga dengan cara seperti itu. Ini ikhlas juga, tapi ikhlas tingkat rendah, mengharapkan kebaikan dunia. Dengan cara apa? Beramal. Jadi kita beramal, siapkan syariatnya, siapkan wadahnya, berusaha. Kemudian amalkan amalan yang melapangkan rezeki. Nanti Allah kasih. Ada waktunya rezeki kita bludak dibuat Allah Ta'ala, tumpah. Ya, itu pasti. Karena tidak mungkin Allah ud'uni astajib lakum. Tidak mungkin Allah itu pendusta. Maksudnya Allah dari pengingkar janji. Ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum, pasti ku kabulkan. Mamamnya orang-orang kafir aja itu dikabulkan Tuhan, kaya raya kan. Masa kita orang beriman gak percaya sama Tuhan? Orang kafir, orang syirik aja Allah maha kaya. Di surga itu ada emas, isinya emas banyak. Kalau dicampakkan Tuhan emas dari surga dibawakan Tuhan, dicampakkan ke bumi sebesar masjid ini, sudah hebat kita kan. Logika sederhana kan begitu. Benda-benda surga itu banyak yang diturunkan ke bumi. Coba baca banyak hadis. Semangka itu dari surga awalnya, sampai Nabi Isa pun pernah berdoa kan, Allahumma anzilil ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina. Ya Allah, turunkan hidangan dari surga. Turun dari surga itu, hidangan itu turun ke bumi untuk membuktikan bahwa dia rasul. Tapi memang orang Yahudi, umatnya ini pembangkang. Dan Maryam setiap hari diambil Jibril makanan dari surga, dibawa, dikasih makan sama Maryam itu di mihrabnya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan keragu kita. Ini ikhlas tingkat paling rendah, mengharapkan kebaikan dunia. Boleh. Maka sahabat juga, karena mereka pedagang, kadang-kadang Allah menggunakan kata ishtaral mu'minun, aku membeli orang beriman itu bi anna lahumul jannah. Ini ikhlas tingkat kedua. Apa itu? Beramal mengharapkan kebaikan akhirat, namanya surga. Kita beramal, Allah katakan aku akan beli jiwa raga kamu dengan hartamu dengan surga. Berarti kan boleh, Allah janjikan surga, maka kita berharap surga. Boleh ya. Beramal mengharapkan kebaikan akhirat. Tadi kebaikan dunia, ini kebaikan akhirat. Ini tingkat kedua, mengharapkan kebaikan akhirat. Udahlah kalau nggak dikasih Tuhan di dunia ini, mau pokoknya nanti masuk surga, kasih Tuhan surga lah gitu. Kan ada orang seperti itu, ada Pak. Sebagian orang ada yang takut kaya. Ketika dia rajin ibadah, dia menikmati ibadah itu, takut dia kaya, hatinya nggak mau berdoa ingin kaya. Kenapa? Kalau dia kaya takut dia lalai, dia nggak bisa ngurus harta banyak. Udah ya Allah, segini aja lah, aku udah senang begini dan iman. Apalagi anak-anak lajang kan, belum ada tanggungannya. Kadang-kadang begitu, dekat sama Allah kita takut kaya malah. Ada waktu-waktunya seperti itu.
Ini tingkat ikhlas yang kedua, mengharapkan kebaikan akhirat. Yang ketiga yang paling tinggi, ma'asyiral muslimin, kata Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, itu adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ini yang sering digunakan Al-Quran, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Wajah itu apa? Kata Ibnu Abbas, wajah itu ditakwilkan dengan jar. Jadi mengharapkan wajah Allah, mengharapkan mujad Allah, bertemu Allah, mengharapkan ridho Allah. Ridho itu apa? Ridho itu senang. Allah bahagia punya hamba seperti kita. Allah bahagia menciptakan kita. Ini ridho, senang. Mengharapkan supaya Allah ridho. Ini ridho makom paling tinggi, di atas mahmud, di atas cinta lagi ridho ini sebenarnya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengharapkan ridho Allah? Nah, memang berawal dari tadi, yakin. Kita melihat karunia itu dari Allah, baru kita mengharapkan surga. Nanti kita muncul rasa cinta kepada Allah. Begitu muncul rasa cinta, akhirnya kita mau berkorban, dan akhirnya naik ke peringkat kita mendapat ridho. Allah ridho sama kita. Nah, orang-orang yang sudah sampai ke makom beribadah mengharapkan ridho Allah ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Syekh Abdul Qadir Jilani memahami, menafsirkan ayat ini. Siapa yang ingin liqa bertemu. Kalau orang PKS kan dulu punya pengajian liqa, kabarnya sekarang sudah dirubah. Liqa itu tatap muka ketemu, hadap-hadapan. Jadi barang siapa yang mau berhadap-hadapan, berjumpa, ketemu dengan Allah, falyamal amal soleh, hendaklah dia beramal soleh. Tapi amal soleh itu ada kuncinya satu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak mensekutukan Allah. Artinya dalam ibadah dia tidak menginginkan kebaikan dunia, tidak menginginkan kebaikan akhirat, tapi yang diinginkannya semata-mata ridho Allah. Nah, orang yang bisa sampai ke makom ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia meninggalkan dunia, kebaikan dunia, dia tinggalkan akhirat, barulah dia sampai kepada Allah. Dan orang yang seperti ini beramal dengan ridho, mengharap ridho Allah, dia akan diberi hadiah. Allah akan memperkenalkan dirinya kepada orang ini. Innamal a'malu binniyat. Maka di dalam dunia tarikat spiritual ini dilatih. Maka orang-orang yang bertarikat itu paling kenal, paling dalam, paling halus ma'rifatullahnya. Kenapa? Karena mereka dilatih untuk beramal. Ibtigha wajhillah. Barang siapa yang beramal mengharapkan dunia, mengharapkan kebaikan dunia, mengharapkan sesuatu selain Allah, maka aku akan beri, kata Allah. Allah beri. Innamal amalu binniyat. Amal tergantung niat. Ya. Siapa yang beramal menginginkan sesuatu kebaikan, maka aku akan beri. Tapi barang siapa beramal semata-mata mengharapkan ridhoku, maka aku akan perkenalkan diriku kepada dirinya. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Jadi inti rahasia dari amal ini, kenapa orang-orang bisa ma'rifatullah, kenal Allah secara rinci? Karena mereka mampu beramal terus li'ikla kalimat liwajhillah, kalau bahasa Quran, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah. Maka Allah itu membahasakan mengharapkan wajah. Artinya apa? Supaya kita kenal dengan zat Allah, kita kenal dengan wajah Allah. Kan begitu sebenarnya itu kalau secara tekstualnya. Maka orang yang beramal dengan ikhlas ini tingkat tinggi, mereka meninggalkan dunia, meninggalkan akhirat. Kebaikan dunia mereka tinggal, kebaikan akhirat mereka tinggal. Itulah yang didoakan, diminta oleh siapa? Yang kita kenal dengan sufi besar, Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau aku beribadah ini mengharapkan surga, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Kalau aku mengharap takut neraka, bakar aku di nerakamu. Ya Allah, aku beramal ini semata-mata karena cintaku, mengharapkan ridhomu. Enggak takut lagi dia. Jadi dunia akhirat dia tinggal. Ini kunci yang banyak tidak dipahami orang kalau tidak berspiritual tinggi. Maka untuk sampai ke Allah itu harus sampai ke puncak. Tinggalkan dunia, tinggalkan akhirat, baru sampai kita ke makom yang disebut dengan wilayah ketuhanan, mengenal Allah gitu, baru sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan beramal sesuai dengan makom kita, tak perlu dipaksakan. Kalau lagi susah rezeki, tak apa-apa, amalkan saja duha, amalkan amal-amalan sholawat, banyak-banyak amalan yang melapangkan rezeki. Yang penting jangan kita sampai berbuat jahat dan berbuat maksiat. Jangan menipu orang,
jangan mengoplos BBM dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.